Yo, balik lagi sama gue di channel Berarti dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputaran Bitcoinnya ya. Jadi memang perihal hari ini juga weekend, mungkin market nggak terlalu bagaimana lah geraknya, lebih condong ke tadi malam gitu ya, kemarin. Oke, jadi kemarin juga sudah saya update mengenai si Bitcoinnya. Let's go, kita awali dengan USD dominance time frame 4 jam terlebih dahulu. Yes, jadi kemarin juga sudah saya sampaikan di video kemarin. Ini perlu sekali diperhatikan untuk box warna merah ini masih menjadi strong resist area untuk USDT dominance time frame 4 jam. Ya, karena kita udah lihat beberapa kali dia kena reject ya. Ini kena reject ya. Tonton beberapa kali kena rejection. And then ketika dia unglosor ya, breakdown dari EMA 34 dan 55, testing sampai ke zona warna box warna hijau ini, kemudian dengan mengalami pemantulan, retest dulu ya. And then sekarang memang mengalami pemantulan seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Ini untuk diwaspadai. Ketika memang terjadi seperti ini, berarti untuk si Bitcoin akan keterbalikan atau malah losor gitu ya. Nah, sekarang ini dia sedang tertahan di area resisten sebelumnya nih. Kita bisa lihat nih, ini terakhir kali adanya tekanan cukup strong di area sini. Kita bisa lihat ini secara time frame 4 jamnya kelihatan lebih clear di sini. Terakhir kali ditekan di area situ, kemudian soar dalam. Ya, jadi memang ketika di flip dia mau mencoba untuk break, pasti ini berubah menjadi area resisten juga. Jadi kita bisa lihat beberapa kali mencoba break ya. Tuh 1 2 3 beberapa kali ini masih kena rejection, and then yang kita lihat sekarang ini dia hanyalah tersideways saja. Ya, berusaha nembus. Kalau misalkan dia ketembus dari zona atau box warna orange atas ini, so yang akan kita lihat dia meneruskan penguatannya ke box warna merah yang mana itu adalah area strong resistance untuk si USDT dominance. Tapi kalau misalkan di area sini dia kembali nggak mampu breakout tenon ya, dia akan testing kembali terhadap EMA 34 dan 55 atau garis warna merah dan biru ini. Ya, jadi akan saya hapus dulu ini tanda-tanda panah yang bekas video kemarin, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan dia testing ke sini, setidaknya untuk jangka pendeknya maybe kita akan lihat untuk si Bitcoin itu sedikit naik gitu ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk zona sekarang. Ya, jadi ini zona yang perlu diperhatikan adalah resistance sekarang lagi di testing, kemudian supportnya bisa dipergunakan untuk EMA 34 dan 55. Kemudian the next target resistance yang strong itu adalah di box warna merah ini. Ini di kisaran 6,5 sampai 6,59%. Di box oranye ini di kisaran 6,32 sampai 6,36%, dan EMA 34 dan 55 ini di range kisaran 6,14 6,15%. Ya, jadi area tersebut yang perlu sekali diperhatikan untuk si USDT dominant. Next, ini untuk Bitcoin dominance time frame 4 jam ya. Kemarin juga sudah saya mention ketika dia mantul kemungkinan untuk testing di trendline bagian atas dari si rising wedge pattern untuk time frame 4 jamnya. Plus di situ sudah saya tandain juga adanya box warna orange ya. Di sini box warna orange yang perlu sekali kita perhatikan. Ketika memang dia testing di area sini, apakah mampu untuk breakout ya, close di atas dan breakout, atau malah dia kena reject lagi untuk testing kembali di trendline support bawahnya ini. Ya, jadi kalau misalkan dia testing di trendline support ini ya, kemudian dia drop, wah ini ada kemungkinan untuk dia bisa lanjut losor ya, teman-teman, mengalami pelemahan. Berarti yang kita lihat untuk altcoin itu lumayan dikasih napas. Kalaupun ini yang terjadi, ya memang kalau rising wedge itu adalah bearish pattern yang memang kecenderungannya itu lebih condong untuk dia breakdown atau koreksi lebih lanjut gitu ya. Tapi memang tentunya bisa nggak breakout, bisa kalau misalkan adanya percepatan tren. So yang perlu kita perhatikan ini di kisaran 47,03 47,06% gitu ya. Apakah benar-benar mampu di breakout ya, bukan di false break doang, cuma nyentuh terus the next candlenya red candle besar, tapi benar-benar true breakout teman. Ini perlu sekali diperhatikan untuk area sekarang, oke? Nah, kalau misalkan dia benar-benar mampu breakout gimana bro? Kalau misalkan dia benar-benar mampu breakout, wah ini kurang baik lah untuk altcoinnya bakalan kembali tertekan atau tertahan gitu ya. Next, ini adalah untuk Bitcoin time frame daily. Yes, memang terakhir kali setelah dia sudah kena reject terhadap EMA 34 garis warna biru secara daily time frame ini, ya dia breakdown, kemudian dia testing dari garis putus-putus tengah channel ini secara daily time frame-nya mengalami pemantulan. Kemarin sudah saya infokan, harap berhati-hati di area atau box warna orange ini. Ini di kisaran 30.500-an sampai 30.700-an dolar. Karena kenapa? Kita bisa lihat dari pergerakan candle sebelumnya ini ada beberapa candle bahkan mencoba tembus pun nggak tembus-tembus. Berarti kita bisa lihat di situ adanya strong resisten terdekat ketika dia mengalami pemantulan. And yes, kita bisa lihat ini dua candle ini membuat tail candle bagian atas atau jarum ya, berarti memang adanya rejection atau istilahnya seller itu masih nungguin di area situ gitu ya. Jadi yang perlu sekali kita perhatikan memang untuk secara daily time frame pastinya di bagian bawah ini ya, teman-teman, yang beberapa kali di testing kemudian mengalami pemantulan.
Ini di sekitaran area range inilah yang bisa kita perhatikan. Oke, ini kisar-kisaran 29.200-an sampai 29.400 dolar lah. Sekitar range area situ yang perlu sekali diperhatikan. Kalau misalkan area ini drop ya, teman-teman, berpotensi untuk drop lebih lanjut ke kisaran 28.600-an dolar. Yang sebelumnya secara daily juga kita bisa lihat beberapa kali nih mampu yang menahan laju penurunan atau koreksinya si Bitcoin gitu ya. Ini dulu yang perlu diperhatikan untuk secara daily time frame. Tapi kalau misalkan dia mampu mengalami pemantulan kembali, yes, kita bisa perhatikan ataupun bisa pertimbangkan area box warna orange atas ini di kisaran 30.500-an sampai 30.700-an dolar gitu ya. Jadi kalau misalkan yang mau tektokan ya bisa manfaatin di beberapa area support and then resistance terdekat secara daily time frame-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat juga weekend ini nggak terlalu bagaimana lah, paling dia sideways aja gitu ya teman-teman. Next, ini udah untuk time frame 4 jamnya. Yes, kita ataupun saya juga kemarin juga sudah saya infokan ya, ketika memang dia drop kemudian adanya pemantulan ya, kita bisa lihat di sini perbedaannya. Kalau misalkan kenaikannya cukup strong seperti ini, yes, berarti kita lebih cukup yakin untuk dia bisa melanjutkan penguatan ke next target resistance. Tapi yang kita lihat itu adalah kenaikan yang cenderung pelan-pelan atau bullish candle itu kecil seperti ini. Memang kecenderungannya kalau seperti ini nih rawan untuk cepat dibantingnya gitu ketimbang yang ini ya. Kalau misalkan yang ini biasanya dia sideways untuk melanjutkan penguatannya lagi sebelum dia make decision ketika istilahnya testing di strong resistance-nya. Oke, nah kalau misalkan seperti naik turunnya ini cepet ya, kita bisa lihat nih perbandingan penurunannya sama kenaikannya pun udah jelas. Penurunan ini benar-benar masih dikontrol sama seller yang benar-benar mendominasi. Nah, naiknya ini kita lihat ini pelan. Nah, perlu sekali diperhatikan, kemarin juga sudah saya sampaikan untuk beberapa area dan golden ratio yang pertama itu di kisaran 30.100-an sampai 30.200-an dolar di box warna kuning ini. Next lagi di sini ya di box warna hijau. Karena kenapa di box warna hijau saya pribadi lihat di sini adanya tahanan ya. Ketika dia lanjut naik, kemudian di sini membuat seperti base. Ketika base ini di break ya pastinya berubah menjadi resisten gitu kan teman-teman. Dan plus juga ketika ditarik dari menggunakan Fibonacci dari swing high ke swing low-nya, so kita mendapati beberapa golden ratio seperti 0,6, 0,5 dan 0,3-nya. Nah, di situ adanya confluence of golden ratio dari Fibonacci retracement. Jadi box warna hijau ini memang benar-benar menjadi adanya confluence of resistance yang perlu sekali diperhatikan ya. Mungkin bisa aja melakukan cicil bear dan lain sebagainya gitu, teman-teman. Kalau misalkan lihat kondisi seperti ini, and yes, kita bisa lihat di sini rejection terjadi langsung boom ya, red candle cukup pekat. Tapi yang menariknya dia ini tertahan kembali di kisaran 29.300-an dolar seperti sebelumnya nih. Ini ada pemantulan dan sekarang juga adanya pemantulan. Kemudian walaupun dia nggak naik lumayan seperti sebelumnya nih ya, di sini cuma sideways aja. Nah, ini udah untuk berhati-hati gitu ya, lebih waspada ya teman-teman. Bisa aja dia cuma sideways membuat range untuk bisa drop lanjutan lebih dalam lagi, atau memang dibikin naik terlebih dahulu ya, testing kembali terhadap EMA 34 dan 55 sebelum melanjutkan penurunannya kembali ya. Jadi memang secara overallnya dia cuman sideways lah kita bisa bilang, ataupun saya bisa lihat ini cuma sideways aja. Untuk bagian bawahnya perlu diperhatikan ya, kisaran 29.300-an dolar di bagian bawah ini, dan bagian atasnya kita bisa perhatikan area 30.100 sampai 30.200 dolar. Jadi karena weekend juga ya, aktivitas market nggak terlalu banyak dan nggak terlalu volatile seperti hari-hari normal biasanya. Maybe dia cuman bermain di range area sini aja teman-teman. Nih, bermain di range area sini aja ya, sideways-nya gitu. Kurang lebihnya ya, yang perlu diperhatikan untuk area-area dia sideways untuk resisten dan support terdekatnya aja ya. Jadi memang kalau misalkan Sabtu Minggu itu kan biasanya ya sideways lah, market di situ-situ aja gitu ya. Cuman bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk area-area terdekatnya. Nah, kalau misalkan key support ini jebol, next target ke kisaran 28.600-an dolar sekitar itu ya nih di sini. Istilahnya benteng terakhir kalau saya bilang ya. Nih, kita bisa lihat beberapa kali mampu menahan laju penurunan atau koreksinya si Bitcoin. Kalau misalkan dia drop dari box warna merah bawah ini, wah, next target lagi ke kisaran 28.000 dolar. Jadi memang untuk jangka pendeknya bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk range area ini aja dulu ya teman-teman. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan untuk analisa Bitcoin di hari Sabtu ini. Ya, jangan lupa kalian dior lagi, analisa kembali sebelum make decision kalian, apakah kalian mau melakukan akumulasi ataupun tidak atas trading plan kalian masing-masing. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.